Di 2 bulan ini kita mempelajari utamanya tentang Allah yang Tritunggal. Apa yang dimaksudkan dengan Allah yang Tritunggal? Di bulan yang lalu kita sudah membahas ketika kita katakan bahwa Allah itu Tritunggal itu apa maksudnya? Ketika kita bilang Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, itu apa maksudnya? Nah, kita juga telah melihat sejarah perkembangan pemikiran di 300 tahun pertama dalam sejarah gereja. Bagaimana para bapak gereja berusaha untuk lebih memahami bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Nah, minggu lalu kita juga mempelajari sebuah ajaran yang sesat di dalam gereja, dan itu disebut sebagai Sabellianisme, ya, oleh seorang bernama Sabellius, yang mengatakan bahwa Allah itu sebetulnya hanya terdiri dari satu pribadi, tetapi dia memanifestasikan diri, mewujudkan diri, menampakkan diri dengan cara yang berbeda-beda. Kadang sebagai Bapa, kadang sebagai Anak, kadang sebagai Roh Kudus. Jadi dia tidak mungkin akan muncul bersamaan sebagai Bapa, Anak, dan Roh. Karena ini hanyalah 3 cara dia menampakkan diri. Tapi Alkitab mengajarkan ketiga-tiga pribadi ini kita kelihatan pada waktu yang sama, terutama pada saat baptisan Tuhan Yesus. Jadi Sabellius itu sebuah ajaran yang sesat. Hari ini kita akan belajar mengenai Arius, seorang bapak gereja yang disebut Arius, dan ajaran disebut Arianisme. Minggu depan kita akan bahas satu lagi ajaran yang sesat disebut adopsionisme. Bahwa Tuhan Yesus, ini diadopsi menjadi anak Allah pada saat dia dibaptis. Dan pemahaman karangan Islam tentang Kristen itu sebetulnya dasarnya itu dari adopsionisme ini. Nah, itu minggu depan Evangelis Teddy yang akan membahas isu ini. Untuk hari ini kita akan melihat tentang ajaran dari Arius. 300 tahun pertama ada waktu yang lama sekali, ya Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir di hadapan orang banyak di tahun 27 Masehi, dan ketika orang-orang melihat, menyaksikan mujizat-mujizat yang dia lakukan, maka sampailah pada pengajaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang turun dari sorga. Dan murid-murid Yesus kemudian menyaksikan dia disalibkan dan mati dan bangkit. Dan mereka memanggil dia sebagai Allahku dan Tuhanku. Tuhanku dan Allahku. Jadi mereka menyaksikan kuasanya, kebangkitannya, dan mereka menyadari anak Allah ini sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Sehingga Yohanes mengatakan dia ini adalah firman yang menjelma jadi manusia. Jadi walaupun dia adalah sepenuhnya manusia sama seperti kita, tapi dia juga tidak sama seperti kita. Karena dia sesungguhnya adalah Allah yang menjelma. Dia mengambil bentuk tubuh seorang manusia dan lahirkan seorang manusia. Jadi dari abad yang pertama, gereja mempunyai pengakuan iman. Mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi 100 tahun pertama, gereja berkembang. Dan di mana-mana diajarkan tentang Tuhan Yesus seperti ini.
Dia ada Allah yang menjelma di manusia. Memasuki abad yang kedua, mulailah timbul pertanyaan. Allah Bapa adalah Allah. Tuhan Yesus juga adalah Allah. Jadi bagaimana hubungan Allah Bapa dan Allah Anak? Apakah ini berarti ada dua Allah atau bagaimana? Kemudian ketika dilihat ke dalam kitab suci, peran daripada Roh Kudus, dan juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Apakah ada tiga Allah? Triteisme. Tapi Alkitab jelas sekali mengatakan Allah itu Esa. Jadi Allah yang satu, yang Esa, yang tunggal ini, kenapa Bapa, Anak, Roh Kudus juga disebut Allah? Jadi bagaimana hubungannya? Nah, inilah yang jadi pemikiran ya selama 300 tahun pertama dalam sejarah gereja, waktu yang lama gitu. Dan dari situlah kita mengenal banyak bapak-bapak gereja dan pemikiran mereka. Ada yang bisa melihat kitab suci dengan sangat jernih, dengan benar, tetapi ada yang memunculkan pemikiran, ide, yang oleh gereja bersama-sama dalam satu konsili itu dinyatakan itu adalah sesat keliru. Nah, tetapi lewat polemik ini, polemik itu adalah perbedaan pandangan, perdebatan di dalam gereja. Itu disebut polemik. Lewat polemik inilah akhirnya gereja mempertajam pemahaman tentang doktrin yang benar. Dan siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Dan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi satu sisi polemik demikian tentu membuat gereja jadi terpecah, juga menimbulkan kesesatan di sebagian kalangan orang Kristen di masa tersebut. Tapi sisi positifnya adalah doktrin itu jadi diuji, ya, diuji dengan begitu keras sehingga akhirnya bisa sampai kepada pemahaman yang tepat yang kita sebut sebagai ajaran yang ortodoks. Dan ajaran ortodoks inilah yang bertahan ya selama 2000 tahun ini sampai kepada kita pada masa sekarang. Jadi 2 bulan ini topik ini kita bahas panjang lebar, ini juga dalam rangka ya untuk membentengi jemaat agar tidak tersesat, terjerumus di dalam pengajaran yang keliru ini. Ya, karena kita lihat di Indonesia belakangan tokoh-tokoh besar yang terkenal lah, yang mempunyai ide-ide yang menyangkal doktrin Tritunggal ini. Oke. Nah, jadi kita melihat dalam kitab suci, Yesus itu adalah Allah, tapi dikatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia diperanakkan. Jadi muncullah pertanyaan, kalau dia diperanakkan, apakah ada waktu di mana dia tidak ada? Mengatakan, apakah ada waktu di mana dia belum menjadi anak? Ini kan pemikiran, pertanyaan demikian muncul, karena kita membandingkan pengalaman kita manusia. Ya. Lalu apa yang terjadi pada pola hidup manusia diarahkan pada Allah. Lalu ditanya, apakah ada waktu di mana anak itu tidak ada? Kita sendiri ada waktu di mana kita belum ada. Sebelum orang tua kita menikah, kita tuh belum ada. Setelah orang tua kita menikah, tapi sebelum terjadinya konsepsi atau pembuahan, kita pun tidak ada. Karena teologi Kristen mengatakan hidup dimulai pada saat konsepsi. Hidup dimulai pada masa terjadi pembuahan. Itu titik awal kehidupan. Kita baru ada pada titik itu. Dan sebelum titik itu, sebelumnya kita tidak ada.
Nah, itu pengalaman kita manusia. Jadi ditanya oleh para bapak gereja sebagai itu, apakah Yesus dikatakan diperanakan oleh Bapa? Ada waktu di mana dia belum ada. Dengan kata lain, adakah waktu di mana dia belum diperanakkan? Apakah anak ini kekal? Kalau Allah itu kekal. Ke masa lalu, Allah tidak ada di waktu di mana dia tidak ada. Dia kekal. Ke belakang kekal, ke depan dia kekal. Apakah anak ini ke belakang, ke masa lalu dia juga kekal? Kekal artinya tak ada waktu di mana dia tidak ada. Itu pertanyaannya. Lalu kalau dia dikatakan, diperanakkan, apakah ini maksudnya dia itu dihasilkan oleh Bapa? Diciptakan oleh Bapa. Apakah dia ini ada ciptaan daripada Bapa? Atau pertanyaan ketiga adalah, Allah Bapa, Bapa ada Allah, anak ada Allah. Hakikat dari Bapa, apakah sama dengan hakikatnya Tuhan Yesus? Esensi dari Bapa, apakah sama dengan esensinya anak? Substansi Bapa, apakah sama dengan substansinya anak? Ini semua istilah-istilah teologi. Dan kadang-kadang kita pikir apa sih maksudnya esensi, substansi, hakikat. Sederhananya begitu. Hakikat itu adalah apa yang membuat sesuatu menjadi apa. Itu definisinya. Jadi apa yang membuat Bapa menjadi Bapa sebagai Allah, apakah itu sama dengan yang membuat Yesus itu sebagai Allah? Dengan kata lain, kualitas kealahan Bapa dan anak apakah sama? Bapa itu pasti kealahannya penuh, sempurna. Bertanya adalah, kealahan anak apakah juga adalah sempurna, sama seperti kealahan Bapa? Nah, itulah 3 pertanyaan yang diajukan oleh Arius tentang hubungan antara anak dengan Bapa. Jadi sore hari ini kita akan jelaskan pada Bapak Ibu ya sekilas siapa Arius ini, apa ajarannya. Kemudian kita lihat beberapa ayat firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Arius itu pada dasarnya adalah keliru. Jadi ajarannya ditolak oleh gereja pada abad yang keempat di konsili Nisea di Turki tahun 325 itu adalah tepat. Dan gereja tetap berpegang pada ajaran ortodoks ini sesuai dengan kitab suci. Ya, mari kita lihat sekarang siapa Arius. Arius ini dia adalah seorang presbiter. Presbiter itu adalah penatua. Penatua di Alexandria. Di sejarah awal gereja, pusat-pusat kekristenan itu pertama adalah di Yerusalem. Karena disitulah sumber asal-muasal agama Kristen. Nah, itu pusat pertama. Pusat yang kedua itu ada Antioquia, kota Antiok. Jika disitulah orang-orang yang non-Yahudi, orang Yunani, membentuk gereja. Pusatnya itu disebut Antioquia. Ketika gereja lebih berkembang lagi, turun ke selatan, masuk ke daerah Afrika, terutama di daerah Mesir, muncul lagi satu pusat yang baru disebut Alexandria. Ya, kota Alexandria. Itu ada pusat agama Kristen ya di selatan, di wilayah Afrika. Dan itu adalah sebuah pusat yang sangat terkenal. Karena dari Alexandria ini muncul banyak bapak-bapak gereja yang terkenal. Dan Arius adalah seorang penatua, seorang presbiter yang melayani di Alexandria, Mesir ini. Dia sendiri memang lahir di benua Afrika, di
negara Libya. Di sejarah awal gereja ya, terutama ketika kita masuki abad ketiga, keempat umpamanya itu, Afrika ternyata mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perkembangan Kristiani. Karena mereka itu Kristen. Hanya kemudian hari dia berubah jadi agama yang sebelah. Tapi sejarah awal gereja Afrika itu sangat penting. Bishop atau uskup yang terkenal, Agustinus, itu dari Kartago, itu juga dari Afrika itu. Ya. Nah, jadi dia lahirnya di Libya. Libya yang kita kenal sampai sekarang masih ada. Libya. Jadi sangat bisa dipahami, dia dari Afrika, lahir di Libya, kemudian dia penatua di Alexandria. Di Konsili Nisia dia divonis sebagai pengajar ajaran sesat dan dibuang, artinya diusir itu. Pada masa dahulu kalau kamu divonis ya, diputuskan ajaran sesat, kamu itu akan dikucilkan oleh gereja dan diusir dari kota itu supaya tidak mempengaruhi ya orang Kristen lainnya. Akhirnya dia meninggal di Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Jadi itu jauh sekali dari Afrika. Konstantinopel dulu namanya Istanbul. Sekarang namanya Istanbul di Turki. Awal-awalnya disebut Bizantium. Ini kota yang paling romantik. Ya, banyak movie, film tuh suka mainnya ambil latar belakangnya di kota ini. Dia mulai dengan nama Bizantium pada masa Yunani. Kemudian ketika Romawi menjadikan dia sebagai ibu kota yang kedua, ibu kota Roma yang pertama. Tapi ketika Romanya diserang oleh bangsa-bangsa istilah bangsa-bangsa sangat liar dari Eropa, jadi ibu kotanya dipindahkan ke Konstantinopel. Disebut Konstantinopel mengikuti nama kaisarnya. Kemudian hari diganti nama lagi menjadi Istanbul. Jadi sampai sekarang namanya masih Istanbul. Ini kota yang sangat terkenal. Jadi dia mati di Konstantinopel, usianya 80 tahun. Jadi Arius dia hidup sampai tua sekali. Dan dia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ya. Jadi ajaran Arius sempat sangat menggoncangkan gereja. Nah, tulisan dia banyak, tapi kita tidak mempunyai banyak catatan-catatan. Ajaran-ajaran dia itu terutama kita peroleh melalui kutipan dari mereka yang bertolak belakang dengan dia. Tuh, seperti dari Athanasius. Ya, Athanasius dalam tulisannya yang menyerang Arius itu, dia ada mengutip apa yang ditulis oleh Arius ini. Jadi dari hal-hal cara-cara seperti ini kita mendapatkan catatan-catatan ya, koleksi apa yang pernah diajarkan oleh Arius ini. Nah, satu buku utama yang dia ngarang, dia tulis disebut Thalia. Nah, buku ini. Thalia ini judulnya saja. Ini sebenarnya ada gambar sebuah buku modern ya yang membahas Thalia ini. Thalia itu artinya apa? Perjamuan. Banquet. Hal yang menggembirakan. Kelimpahan itu intinya. Ya, di sebuah perjamuan itu kan berkelimpahan. Jadi dia tulis sebuah buku sebenarnya lebih banyak berbentuk puisi. Ya walaupun ada prosanya, tapi isinya lebih banyak itu adalah puisi, baris-baris puisi. Dan puisi ini akan menceritakan tentang siapa itu anak Allah. Jadi pengajaran Arius, pemahaman dia tentang siapa anak Allah, bagaimana hubungan anak Allah dengan Bapa, apakah anak Allah ini diciptakan oleh Bapa? Apakah dia kekal? Apakah dia hakikatnya sama dengan Bapa? Nah, itu dia uraikan dalam bentuk puisi. Ya. Nah, kenapa dia tulis dalam bentuk puisi? Ya, supaya itu lebih gampang untuk dihafal. Jadi, Thalia ini
berisi ajaran tentang Sang Logos atau tentang firman. Dan dari puisi ini yang mereka bentuk banyak lagu-lagu rakyat, lagu-lagu yang orang-orang di jalanan tuh bisa nyanyi. Dengan cara seperti inilah dia itu memperluas pengajarannya, memperluas ajaran Arius. Sehingga Arianisme sempat menjadi sebuah ajaran yang sangat-sangat berkuasa ya, yang diikuti oleh banyak penatua, oleh banyak pendeta, terutama pada awal abad keempat, di awal tahun 300 lebih. Itu pengaruhnya besar sekali. Karena mereka berhasil menjadikan ajaran mereka itu dalam bentuk lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang banyak. Jadi gampang sekali masuk, gampang dihafal, gampang dinyanyikan, dan dengan demikian ajarannya itu menyerap ke dalam hati orang banyak. Nah, apa isi Thalia ini? Saya berikan intisarinya ya. Okay. In the Thalia, Arius says that God's first thought was the creation of the sun. Before all ages, therefore, time started with the creation of the Logos or Word in heaven. Nah, di dalam buku Thalia ini, Arius mengatakan bahwa hal pertama yang Allah pikirkan. Jadi, hal pertama yang Bapa pikirkan, jauh-jauh kekal dahulu kala. Hal pertama yang muncul dalam pikiran Bapa itu adalah mau menciptakan sang anak. Dengan kata lain, pada awal-awal sekali, yang ada itu hanya Bapa. Tak ada apapun. Tak ada anak, tak ada roh, semua tidak ada. Yang ada hanyalah Bapa. Dan muncullah pemikiran dalam diri Bapa, dia mau menciptakan anak. Nah, itu kata Arius yang dia tulis di dalam Thalia ini. Jadi sebelum skala zaman. Karena itu, waktu dimulai bersama dengan penciptaan Logos atau firman di surga. Jadi Allah itu kekal, tak ada waktunya. Karena dia sendiri. Dan dia punya ide ingin ciptakan anak. Dan ketika dia menciptakan anak, itulah waktu dimulai. Nanti anak yang ciptakan alam semesta ini. Jadi anak itu ada permulaan daripada waktu. Sebelum anak tak ada waktu, karena kekekalan. Waktu itu tak punya arti. Jadi anak itu adalah awal daripada penciptaan Bapa. Dia ciptaan Bapa yang pertama. Dan bersama dengan dia mulailah waktu. Dengan demikian, anak itu tidak kekal. Ada waktu di mana dia itu belum ada. Anak itu adalah ciptaan daripada Bapa. Dia bukan ada bersama dengan Bapa dari kekekalan, bukan. Ada waktu di mana dia tidak ada. Dia diciptakan oleh Bapa. Tadi digunakan istilah diperanakan. Dan karena hanya satu, maka disebut anak Allah yang tunggal. The only begotten. Satu-satunya yang diperanakan. Nah, jadi ini hal utama yang dikatakan di dalam Thalia. Apalagi kita lihat yang kedua. Thalia explain how the Son could still be God even if he did not exist eternally. Endeavors to explain the ultimate incomprehensibility of the Father to the Son. Jadi di baris ke-20 sampai 23 dia jelaskan bahwa anak masih tetap bisa disebut Allah meskipun ia tidak eksis dari kekekalan. Jadi Arius dia tetap bersikeras mengatakan Yesus itu bisa disebut Allah. Walaupun dia tidak dari kekekalan. Walaupun ada waktu di mana tidak ada. Bapa itu Allah, dia kekal.
Anak walaupun kekal, Arius bilang kita tetap boleh sebut dia Allah. Nah, dengan demikian, dalam pemikiran Arius, kualitas kealahan anak itu pasti berbeda dengan kualitas kealahan daripada Bapa. Karena Bapa kekal, anak tidak kekal. Satu kekal, satu tidak kekal. Bagaimana mungkin kualitas kealahan mereka itu adalah sama? Jadi walaupun di dalam ajarannya Arius tetap akan mengatakan Yesus itu adalah Allah, karena dia tidak bisa menyangkal tulisan kitab suci. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Dia tak akan bisa menyangkal ayat firman Tuhan. Karena jelas. Firman itu adalah Allah. Jadi dia akan mengakui anak itu adalah Allah. Tetapi dia dalam hatinya juga akan mengatakan, tetapi kealahan anak itu lebih rendah daripada kealahan Bapa. Karena kamu tidak kekal, sedangkan Bapa itu kekal. Ya. Nah, jadi dalam Thalia dia mencoba mengakali bagaimana kita masih tak bisa menyebut Yesus adalah Allah, sekalipun kita tahu dia tidak kekal. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa karena anak ini adalah ciptaan dari Bapa, maka anak itu ultimately pada akhirnya dia tak mengerti Bapa dengan sepenuh-penuhnya. Karena anak Bapa mereka bukan dari hakikat yang sama, anak tak akan bisa paham atau tahu sesuatu tentang Bapa. Jadi bagi anak, Bapa itu menjadi sebuah misteri, incomprehensibility, tak bisa dipahami. Ini dengan demikian menurunkan lagi derajat atau kualitas kealahan Tuhan Yesus. Karena dia tidak tahu sepenuhnya tentang Bapa. Bapa tahu sepenuhnya tentang dia. Nah, jadi dalam Thalia, kalau kita tanya apa garis besar atau intisari pengajarannya, dia berbicara ya tentang anak sebagai ciptaan yang tidak kekal, dan dia juga walaupun kita panggil dia Allah, tapi sesungguhnya kealahan dia adalah lebih rendah daripada kealahan Bapa. Itulah isi daripada buku Thalia ini. Dia ditulis dalam bentuk puisi dan diajarkan dalam bentuk ragu, ya, dinyanyikan oleh rakyat banyak dan menyebar luaskan ajaran sesat ini seperti api gitu loh. Ya, cepat sekali berkembang. Tapi kebenaran yang akan menang, ya. Karena yang mempelajari kitab suci itu banyak. Jadi ketika para uskup, para penatua dalam konsili di Nisea, mereka berdebat, maka ditemukanlah bahwa menurut kitab suci, ajaran Arius ini keliru. Tipis-tipis, ya, tipis-tipis sekali. Kalau tak tajam, tak teliti, tak bisa membedakan dia. Karena dia akan bilang, Yesus itu anak Allah dan dia adalah Allah. Dan orang mendengar begitu pasti berpikir, maksudnya adalah Yesus adalah Allah, sama seperti Bapa adalah Allah. Tapi ternyata harus punya maksud yang lain. Dalam teologi kita memang harus hati-hati. Karena orang akan menggunakan istilah yang sama, tapi makna berbeda. Sama juga dengan karismatik. Menggunakan istilah yang sama, tapi maknanya itu berbeda dengan kita. Dan yang kita berpikir, dia juga pakai kata-kata istilah yang sama seperti kita. Berarti apa yang kita pahami dengan apa yang dia pahami itu sama? Tidak tentu. Kita harus bertanya, kamu gunakan istilah ini apa maksudnya? Bahwa kita akan sadar ternyata dalamnya itu ada perbedaan makna. Apa yang dia maksudkan
ternyata tidak sama dengan apa yang kita maksudkan. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Ajarannya tadi sudah saya uraikan, kita lihat sekilas lagi. Ajaran Arius, anak itu diciptakan, ya. The Son was a created being. Arius mengatakan anak adalah makhluk yang diciptakan. Created, ciptakan, being, makhluk yang diciptakan. Who was neither eternal nor equal to the divine. Dan dia tidaklah kekal dan tidak setara dengan yang ilahi. Dia tidak sama. Ini ada ajaran dos. Berikutnya. Anak itu tidak kekal. Dia bilang, jika if the father beget the son, he that was begotten had the beginning of existence. And from this it is evident that there was a time when the son was not. Dia ambil sebuah kesimpulan, jika Bapa memperanakan anak, maka ia yang diperanakkan memiliki awal eksistensinya, awal keberadaannya. Dengan demikian menjadi nyata bahwa ada waktu di mana anak itu tidak ada. Dia anak itu tidak kekal. Ada waktu di mana dia tidak ada. Betul lagi. Anak itu tidak sama hakikat dengan Bapa. Esensi, substansi, hakikat dari Bapa dan anak itu berbeda. Christ was not consubstantial with God the Father. Consubstantial. Con itu adalah sama. Substansi itu substan. Consubstantial adalah dari substansi yang sama. Dari hakikat yang sama. Dia bilang, Kristus bukanlah dari hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Since both the Father and the Son were made of like essence of being. Karena apa? Karena hakikat Bapa dan hakikat anak itu hanya serupa, mirip istilahnya. Hakikat Bapa dan hakikat anak hanyalah mirip-mirip, serupa saja. Mereka bukanlah dari esensi yang sama. Hakikatnya tidak sama. Apa yang membuat Bapa menjadi Allah tidak sama dengan apa yang membuat anak menjadi Allah. Walaupun sama-sama disebut Allah, tapi kealahan mereka berbeda. Bahasa Yunaninya itu adalah homoiousia. Homoi, mirip. Tak persis sama. Mirip sekali itu, dekat sekali. Tapi masih ada sedikit bedanya. Sedikit beda inilah yang menurunkan kualitas kealahan daripada anak. Jadi hakikat kealahan Bapa beda dengan hakikat kealahan daripada anak. Lalu tentang Tritunggal. Apa yang dia katakan? Father, Bapa, Almighty God, Allah Maha Kuasa. Always existing, selalu ada, and who is the only true God. Dan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Tentang anak dia bilang begini, the Son of God, anak Allah, only begotten God. Allah yang diperanakkan. Begotten before time began. Diperanakkan sebelum waktu ada. And who is Lord? Dan dia adalah Tuhan. Jadi dia bilang, anak Allah, dia adalah Allah. Tapi dia ada Allah yang diperanakkan. Dia bukanlah Allah dengan sendirinya. Dia diperanakkan, maka dia menjadi Allah. Dan dia diperanakkan menjadi Allah pada permulaan waktu. Dan dia disebut sebagai Tuhan. Tentang Roh Kudus, the illuminating and sanctifying power. Itu adalah kuasa yang memberikan terang dan menguduskan. Dan dia bukanlah Allah Bapa, dan dia juga bukanlah Tuhan.
Jadi pemahaman Arius itu berbeda sekali dengan rumusan ortodoks tentang Allah yang Tritunggal. Dan kata lain, dia sesungguhnya hanya mengakui bahwa Bapa adalah Allah dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Yesus kita boleh sebut dia sebagai Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan yang diperanakkan. Ada waktu di mana dia belum ada, dia bukan Tuhan. Roh Kudus hanyalah satu kuasa. Kuasa untuk memberikan kita terang rohani. Menolong kita memahami hal-hal rohani. Kuasa yang menguduskan hidup kita. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Nah, itulah pandangan Arius tentang Allah yang Tritunggal ini. Akibatnya, dalam konsili di Nisea, konsili itu adalah pertemuan raya para pemimpin gereja yang ada pada masa tersebut. Oleh Kaisar Konstantinus, dia diundang para pemimpin gereja ke kota Nisea, sebuah kota kecil di daerah Turki pada saat ini. Dari situ diadakan pertemuan, perdebatan untuk membahas bagaimana sesungguhnya ajaran Kristen dari kitab suci tentang hubungan anak dan Bapa ini. Nah, hasil pembahasan di situ, Arius dinyatakan sebagai sesat. Keputusan di Konsili Nisea, artinya bukan ya Bapak Ibu ya, ini sebagian orang sengaja ya mengatakan bahwa ajaran Kristen itu baru muncul di Konsili Nisea. Membalikkan fakta, seolah-olah agama Kristen dari awal tuh tak jelas tuh. Yesus itu siapa? Tak jelas. Nanti di Konsili Nisea, para bapak gereja lah yang memutuskan Yesus itu siapa. Jadi doktrin itu ditetapkan oleh bapak gereja. Itu bukan seperti ini. Itu orang-orang liberal suka membalikkan fakta. Ada seorang teman saya juga, orang Kristen ya. Dia karena membaca tulisan-tulisan yang memelintir secara ini, akhirnya imannya tergoncang dan dia tidak mau jadi orang Kristen. Dan dia pergi belajar Buddhism. Dari kalangan kita orang Kristen, YouTube juga seperti ini. Mengatakan doktrin Kristen itu disusun itu oleh orang-orang bapak-bapak gereja, bukan dari Alkitab. Bukan demikian. Dari awal orang-orang Kristen itu sudah punya pengertian. Ya. Ketika ada yang memuncul ajaran yang kedengarannya tak benar, akhirnya didebatkan, ternyata itu salah. Kenapa ada yang bisa bilang Arius itu salah? Karena mereka sudah punya pemahaman sebelumnya. Kalau mereka tidak ngerti apa-apa, bagaimana bisa menilai ajaran Arius? Mereka sudah ngerti sebenarnya harus bagaimana. Ketika Arius memunculkan ajaran yang mirip sekali dengan ajaran yang benar, tapi kenapa kedengaran juga beda? Diperdebatkan dan dicari di mana perbedaannya. Kenapa itu salah? Ternyata itu salah. Lalu Konsili Nisea membuat rumusan, menegaskan bahwa gereja selama ini pemahamannya demikian. Very tentang anak, very God of very God, begotten not made of one substance with the Father. Yesus ini adalah Allah yang sepenuh-penuhnya, 100% adalah Allah. Dia diperanakkan, benar, istilah diperanakkan, bukan diciptakan. Dari hakikat yang sama dengan Bapa. Itu adalah hal yang begitu tajam disusun di dalam Konsili Nisea tentang anak. Supaya jangan ada yang salah paham. Nah, sekarang kita lihat ayat firman Tuhannya. Kolose 1:19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah. Allah sepenuh-penuhnya, Allah 100% itu berkenan diam di dalam Dia. Berkenan diam di dalam Tuhan Yesus. Kolose mengatakan Tuhan Yesus ini ada Allah yang sepenuh-penuhnya. Dia tak bisa
menyebut dia ada Allah, tapi dalam arti yang lebih rendah dan kualitas yang lebih rendah. Tidak bisa. Seluruh kepenuhan Allah. Penuh, Allah yang penuh. Allah yang seala-alanya. Gitu loh. Allah yang seala-alanya itu ada dalam anak ini. Yesus itu adalah Allah. Dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Sehingga konsil bilang, the very God of the very God. Yohanes 1 sampai 2. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketika orang Yahudi mendengar, ia pada mulanya bersama dengan Allah, mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Allah itu adalah Bapa. Yesus pada mulanya bersama dengan Bapa. Jadi Bapa itu adalah Allah. Ayat yang sama bilang, dan firman itu adalah Allah. Sama sekali tidak ada petunjuk bahwa Yesus sebagai Allah dan Bapa sebagai Allah, kualitasnya berbeda. Sama sekali tidak ada. Bagaimana mereka memahami tentang Bapa sebagai Allah, demikianlah mereka memahami Yesus itu sebagai Allah. Kualitas kealahannya adalah sama. Makanya kita bilang, dari substansi hakikat yang sama, setara dalam kemuliaan dan kuasa. Bapa, Anak, Roh Kudus, setara. Tak ada lebih tinggi, tak ada lebih rendah. Setara kuasa dan kemuliaannya. Dari substansi, dari hakikat yang sama. Kita tak menemukan petunjuk apapun dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus disebut Allah, tapi kualitasnya lebih rendah. Itu tidak ada. Satu ayat terakhir. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Lalu bagaimana reaksi orang banyak itu? Reaksi orang Yahudi. Mereka ambil batu dan mau lempar dia. Kalau Yesus bilang, kenapa kamu mau melempari batu? Perbuatan apa saja yang kamu anggap keliru, sehingga kamu mau menghukum mati saya? Lalu mereka bilang, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika Tuhan bilang, aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi mengerti maksudnya apa. Mereka paham maksud Tuhan adalah, dia dan Bapa itu sama. Bapa adalah Allah, dia juga adalah Allah. Allah ada arti yang sama, setara. Dan mereka bilang itu menghujat. Jadi harus dihukum mati. Jadi kalau kita baca kitab suci, ketika dikatakan Yesus itu adalah Allah, sama sekali tak ada nuansa, tak ada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk bahwa kealahannya itu lebih rendah daripada kealahan Bapa. Tapi Arius mengajarkannya demikian. Makanya di Konsili Nisea, para bapak di lain semua kan bilang bahwa Arius itu salah, dia sesat dan dia harus dibuang. Dan masuk turun dalam sejarah gereja 2000 tahun, Arianism adalah sesat. Jadi kalau sekarang ada pendeta yang mau membongkar isu ini, ya, dan mau mengatakan Arius itu yang benar, dia itu guru sesat. Itu saja. Oke, nah, jadi Bapak Ibu, dari penjelasan ini, saya harap kita sekarang bisa lebih paham. Ya. Tidak apa. Dalam sejarah gereja, kadang-kadang ada yang muncul, mempertanyakan, menyangkal. Itulah waktunya gereja bisa mempelajari isunya kembali, lalu dengan tegas mengajarkan mana yang benar dan tepat. Ya, supaya gereja tetap bisa di jalan yang ortodoks, jalan yang benar. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk para bapak-bapak gereja
yang memahami dengan tepat firman Tuhan dan mengajarkan kami tentang Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, sama seperti Bapa adalah Allah. Jadi bantulah kami untuk berpegang teguh pada kebenaran ini. Jauhkanlah gereja kami dari segala ajaran yang sesat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.